Instructional Media and Technologies for Learning. Ya, selamat pagi. Saat ini saya sedang sit-in ya, program pengenalan lapangan persekolahan PLP di SMA Negeri 1 Surakarta ya. Dan saat ini lokasinya ini di apa namanya Bu Juli? Iya, Taman Gazebo SMA Negeri 1 Surakarta ya. Ada 2 guru pamong yang luar biasa yang selalu membimbing praktikan ya di SMA Negeri 1. Yang pertama adalah Ibu Yuli. Selamat pagi Ibu Yuli. Pagi Bu Yuli, Pak Swiji, selamat pagi. Baik, kemudian ada Ibu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Pagi Pak Wiji. Ya Bu Ana, dan praktikannya ini ada Christian. Ini pamongnya adalah Bu Yuli ya. Halo Christian. Ya, halo Pak. Kemudian ada Zumrotul, pamongnya Ibu Ana. Halo. Ya. Nah kemudian ada Wahyu, Mbak Wahyu ini pamongnya Bu Ana juga ya. Ya mungkin bisa disampaikan ya selama melakukan praktek lapangan di SMA Negeri 1 ini, praktek baik apa atau pengalaman belajar apa yang bisa diambil dalam melaksanakan PLP ini, khususnya yang terkait dengan keterampilan mengajar ya. Silakan coba Christian bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih Pak. Kalau dari saya sendiri karena saya itu mengajar di kelas 11 dan juga ada satu kelas 12 yang saya ajar. Jadi salah satu praktek baik yang saya dapatkan itu yang pertama, saya bisa mengerti siswa ini gimana sih kalau di kelas, itu yang pertama Pak. Terus juga saya juga bisa mencari solusi, oh saya harus begini agar siswanya itu bisa memperhatikan pada saat kegiatan pembelajaran. Terus juga saya juga belajar model atau metode apa yang bisa saya lakukan agar siswa ini tidak merasa bosan ketika pembelajaran. Mungkin sejauh ini itu Pak praktek baik yang saya dapatkan ketika saya mengajar di kelas 11 dan juga salah satu di kelas 12. Baik, Sumratul bisa disampaikan ya. Iya baik, kalau untuk saya kebanyakan kan mendapatkan kelas 11, yaitu 3 kelas 11, yang satu hanya kelas 10. Nah untuk yang kelas 11 itu kebanyakan di jam terakhir, jadi mungkin kurang kondusif dan kebanyakan siswanya itu ngantuk. Jadi, strateginya apa untuk mengelola jadi, kelas yang semacam di sini saya kebanyakan biasanya menggunakan model pembelajarannya itu 3T atau Team Game Turnamen. Jadi selain menyampaikan materi, nanti itu di sela-sela pembelajaran itu ada permainan game sembari mereview materi. Seperti ya itu, baik, Pak. coba Mbak Wahyu bisa disampaikan, silakan bisa diberikan. Terima kasih Bapak. Untuk sejauh ini pengalaman yang saya rasakan, saya memahami bahwa siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dan juga waktu pembelajaran sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Jadi seperti ketika di pagi hari, siang hari, dan kita di jam-jam akhir sangat berbeda karakteristik siswanya saat mengikuti pembelajaran. Lalu untuk strategi atau praktek baik yang telah saya lakukan, saya mencoba menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada seperti spinner, website, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk mengakumulasi perbedaan gaya belajar, saya memberikan materi-materi yang berbeda-beda bagi setiap peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Seperti memberikan video, audio podcast, link-link berita, dan juga materi-materi dari PDF, begitu Bapak. Ya. Baik ya, luar biasa ternyata mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi, tipek juga ya, seperti itu. Nah sekarang saya ingin ada semacam ya ini ya, pembelajaran dari guru pamong begitu ya, yang selama ini dilakukan Ibu Yuli ya untuk mengelola peserta didik dengan kondisi yang beragam seperti itu apa, terutama bagaimana menghindari hal-hal yang berpotensi terjadi miskonsepsi terhadap suatu materi begitu Bu. Terima kasih Pak Wiji atas waktu yang sudah diberikan. Alhamdulillah untuk sekian kalinya ya Pak Wiji, kita masih selalu melakukan hal-hal rutinitas di setiap tahun, berbagi ilmu, kita berkolaborasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun Pak Wiji masih setia membersamai kami di SMA Negeri 1 Surakarta. Baik, untuk mahasiswa yang saya ampuh dalam hal ini adalah Pak Christian. Selamat pagi Pak Christian. Yang memang saya memberikan kesempatan kepada Pak Christian untuk mencoba praktek lapangan ini di 2 kelas yang berbeda, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Dengan maksud dan tujuan, karena di sini kurikulumnya memang berbeda, supaya bisa membedakan bagaimana cara pembelajaran Kurtilas dan bagaimana cara pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Begitu maksud dan tujuan saya begitu. Jadi Pak Christian kita berikan kesempatan untuk mengelola 2 kelas dengan jenjang yang berbeda. Kemudian untuk
mengantisipasi siswa di sini supaya mereka juga menikmati dan mereka sebetulnya belajar, cuman mereka merasakan nyaman. Jadi mereka belajar tapi nggak ngerasa bahwa mereka belajar sehingga mereka merasa tidak ada under pressure dalam hal ini. Jadi saya memberikan apa ya istilahnya berbagi pengalaman dengan Pak Christian yang pernah saya lakukan di sini adalah ketika saya mau ngecek siswa seberapa paham mereka dengan materi sebelumnya, ini saya berikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan kembali apa-apa yang sudah mereka ketahui dengan passion mereka masing-masing. Jadi mereka yang senang menulis, saya suruh menulis itu, Pak Wiji. Mereka senang gambar, saya suruh gambar. Mereka yang senang bikin video, saya suruh bikin video. Pokoknya apapun yang mereka lakukan, seolah-olah mereka melakukannya itu tidak dalam tekanan. Jadi bukan karena mengerjakan tugas, bukan, tapi menyalurkan hobi, begitu. Dan setelah itu, ini bagi setiap orang yang memandang akan menimbulkan multitafsir, begitu Pak Wiji. Saya pernah mendapati ada karikatur yang di dalam karikatur laki-laki dengan perut yang buncit, kemudian di dalamnya di luarnya itu ada kotak-kotak. Saya pikir itu baju. Ternyata ketika mereka presentasi enggak. Mereka adalah koruptor yang dimana kotak-kotak itu adalah sebidang tanah begitu. Nah ternyata dari sini saya bisa beranggapan bahwa siswa itu sebetulnya kreatif begitu dalam mengungkapkan. Jadi tidak harus dengan misalnya saya memberikan penilaian tidak harus dengan ulangan-ulangan yang soalnya dari saya, kemudian butuh jawaban-jawaban yang normatif, tidak Pak Wiji. Jadi saya memberikan penilaian tidak selalu dengan ulangan. Jadi saya memang meminimalkan ulangan tapi dengan cara yang berbeda. Saya tetap mendapatkan informasi dan saya tetap bisa mengukur bagaimana siswa memiliki kemampuan berpikir dalam hal ini untuk bisa mengembangkan apa yang mereka pahami begitu. Dan mereka saling berbagi dengan hasil karya mereka dan ini menjadikan mereka nggak bosan karena ketika mereka presentasi mereka bisa presentasi dengan video yang mereka buat, mereka bisa presentasi dengan karikatur yang dia buat, mereka bisa presentasi dengan PPT yang mereka buat, bahkan mereka ada yang males nggak mau bikin apa-apa tapi mereka siap itu ya Bagas ya 11 IPA 4 itu langsung bilang Bu Yuli saya nggak mau bikin apa-apa tapi saya siap untuk presentasi dengan modal satu apa namanya spidol itu mereka presentasi luar biasa itu ya betul itu wah seperti asisten saya belajar yang menyenangkan jadi saya tidak memaksa mereka dan mereka gitu. Bisa berkembang mengungkapkan betul kemampuan berpikir mereka kritisnya ya dengan cara mereka sendiri betul jadi saya hanya tinggal istilahnya menampung begitu dan tidak selalu saya memberikan input begitu. Jadi buat saya adalah dari mereka untuk mereka semuanya. Luar biasa. Begitu Mas Wiji yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau Bu Ana bagaimana Bu untuk memantik peserta didik dengan kondisi yang heterogen Bu ya, yang kemudian juga diberikan pengalaman berharga itu kepada Mbak Wahyu dan juga Mbak Sumrotul, silakan. Terima kasih. Ini berkaitan dengan kurikulum merdeka, Kurikulum merdeka itu sebenarnya kan bukan menghapus kurikulum yang lama, tapi adalah menyempurnakan saja kurikulum yang lama dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Sesuai dengan anak-anak saat ini, kita beranggapan bahwa anak didik masuk ke sekolah itu bukan berarti adalah kertas kosong, tapi mereka sudah punya kemampuan dengan teknologi generasi Z saat ini. Sehingga saya memberikan pada Mbak Wahyu dan Mbak Zuma supaya bisa mengakomodasi. Artinya kemampuan anak itu di mana dia sudah punya kemampuan awal, maka tinggal memantik saja. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kira-kira nanti bisa membuat anak berpikir kritis Pertanyaan bukan yang apa yang mudah sudah ada di buku yang jawabannya, tapi bagaimana di sini konsep memahami. Biasanya dalam capaian pembelajaran konsepsi memahaminya di sini bukan memahami seperti di taksonomi Bloom, tapi adalah memahami dari proses melihat, mengamati, menganalisis dan kembali mengemukakan. Saya harapkan Mbak Zuma dengan Mbak Wahyu membiasakan diri dengan pemantik, pertanyaan pemantik, dengan mengerti dahulu juga siswa-siswa bagaimana mengetahui kompetensi awal dari siswanya, karena tiap kelas tidak sama sehingga harus tahu dulu kompetensi awalnya seperti apa. Nanti dengan itu nanti bisa membuat modul ajar. Modul ajar yang kira-kira sesuai dengan karakter mereka.
Karena tiap kelas tidak sama, jadi harus tahu. Nah, setelah itu nanti jangan lupa setiap pembelajaran berikanlah refleksi. Ya, refleksi itu artinya saya sebagai guru juga harus merefleksi. Saya mengajar itu sudah sejauh mana dengan dari capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah itu mereka sudah memahami belum dengan konsepsi itu, sehingga saya harapkan refleksi ini setiap kali pembelajaran refleksi apa yang sudah dipahami, apa yang belum, apa yang menjadi kiat-kiat kalian agar pembelajaran ini menjadi semakin menyenangkan. Nah, ini saya harapkan bisa terwujud dalam sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Bukan hanya pembelajaran yang menyenangkan, tapi pembelajaran yang bermakna. Ya, menyenangkan belum tentu bermakna. Jadi harus bermakna sehingga ketercapaian tujuan pembelajaran itu ada dalam setiap refleksi pembelajaran. Tidak hanya bagi siswa, tapi juga bagi guru. Bagi guru, ya. Iya, bagi guru. Seandainya anak ditanya refleksinya, bagaimana pembelajaran saat ini? Apakah kalian apa yang sudah dipahami, apa yang belum? Saya nanti mereka bisa memberikan masukan, Bu sebaiknya apa seperti ini boleh nggak Bu? Nah itu juga refleksi bagi kita. Ya, dan pembelajaran bermakna, artinya setelah mereka menguasai materi dengan konsep-konsep itu harapannya nanti akan berkontribusi ke depannya dalam kehidupan yang nyata begitu ya Bu Ana, ya? Dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajarannya bermakna bagi kehidupan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bu Ana ya. Terima kasih atas masukannya. Demikian ya hasil fokus group discussion yang sederhana kita bersama mahasiswa PLP dan guru Pamong ya. Terima kasih. Ya, ini sekarang saya akan sit in langsung ya ke kelas berapa? Kelas berapa Bu Yuli? Di kelas 12 IPS 2. Ya, kelas 12 IPS 2. Ini 2. menggunakan kurikulum apa Bu Kurikulum 13. Nah, ini kurikulum 13 ya, masih kurtilas ya. Iya, betul. Jadi ini dokumen satu-satunya pembelajarannya kelas masih RPP ya, dan lampiran-lampirannya. Kalau di kelas lain sudah menggunakan modul ajar atau kurikulum merdeka. Nah, ini adalah kelas 12 IPS 2J. Ya. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami sehat akan selalu adik-adik. Ya, siap untuk belajar ya. Ya, luar biasa ya. Instructional Media and Technologies for Learning.